Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa 'addabana bil Qur'anil Karim wa zaba ahlaqana bi sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bahasa Kolbu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha teliti, Allah yang maha tidak pernah keliru. Siapa di antara kita yang paling takwa di hadapannya? Karena predikat takwa itu tidak semua manusia yang mendapatkan predikat takwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang melakukan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kapan momen itu akan kita dapat? Yaitu ketika kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan inilah yang akan menjadi alat untuk membersihkan hati dan pikiran kita. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar kita melakukan puasa dengan ikhlas. Di dalam sebuah surah Al-Baqarah ayat ke-183 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa seperti orang-orang yang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa Bahasa Kolbu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dari Al-Quran yang telah dijelaskan tadi, tujuan kita berpuasa ini adalah menjadi orang yang takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba Allah. Karena predikat hamba, tidak semua Allah memberikan predikat hamba kepada manusia-manusia yang dia pilih. Karena boleh jadi ada orang yang menjadi hamba harta, ada orang yang menjadi hamba jabatan, ada orang yang menjadi hamba popularitas, bahkan ada di antara mereka menjadi hamba dunia. Oleh sebab itulah predikat hamba tidak mudah digapai oleh makhluk yang namanya manusia. Pemirsa Bahasa Kolbu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Apa tujuan kita puasa? Tujuan kita puasa adalah tidak lain, tidak bukan untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Apa itu kemenangan? Mereka yang terbebas dari keinginan. Keinginan apa? Yang kita selalu menjadi budak. Keinginan hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah adalah musuh terbesar dalam kehidupan kita. Yang sehingga kita lupa bahwa tujuan sejati kita adalah untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dunia ini hanyalah prasarana untuk kita. Dunia ini hanyalah fasilitas untuk menuju akhirat. Berapa banyak pula orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya. Akhirnya ketika malaikat maut datang kepadanya, dia pun tidak memiliki persiapan apapun. Maka oleh sebab itulah berpuasa itu adalah untuk memerangi diri kita sendiri dari sebuah keinginan. Pemirsa Bahasa Kolbu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ada dalam suatu riwayat
sahabat Rasul pernah ketika dia pulang dari suatu peperangan yang besar, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kita telah memenangkan suatu peperangan yang dahsyat. Peperangan yang begitu dahsyat dan hebat. Kita telah memenangkan begitu hebatnya peperangan itu." Rasulullah menjawab, "Bukan. Peperangan yang dahsyat itu bukannya perang di dalam medan perang. Tapi peperangan yang dahsyat itu adalah peperangan ketika kita bisa melawan hawa nafsu kita, bisa melawan keinginan kita. Karena orang yang diperbudak oleh keinginan adalah mereka-mereka yang menjadikan keinginannya menjadi suatu tuan dalam kehidupannya. Sehingga dia lupa bahwa keinginan itulah yang akan menjatuhkan harga dirinya, yang tidak bisa membedakan antara halal dan haram, hak dan batil. Maka oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Abdalu jihadu ayu jahidar rajulu nafsahu wa hawa." Jihad yang paling dahsyat itu, kata Rasulullah, adalah jihad ketika kita melawan, memerangi diri kita sendiri dan memerangi hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah adalah musuh terbesar dalam kehidupan kita, yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "A'da adwikan nafsu kallati baina janbaika." Ada dua musuh terbesar dalam hidup kita ini yang berada di antara dua lambungmu. Apakah itu? Perut dan syahwat. Perut ini adalah amarah, syahwat ini adalah birahi, yang selalu mengendalikan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Mereka sudah lupa tujuan sejati kita. Hati itu tujuannya jelas, hanya Allah. Bukankah Allah telah memerintahkan kepada setiap makhluk, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Pemirsa bahasa kalbu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan momen Ramadan ini menjadikan wadah kita, menjadikan alat supaya alat itu bisa membersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, menjadi orang yang fitrah, fitrah hati, fitrah zohir, fitrah batin, yang membuat kita menjadi orang-orang yang selalu menuju kemenangan. Kemenangan itu hanyalah milik orang yang punya hati, dan orang yang gagal itu adalah orang yang selalu diperbudak oleh keinginan. Maka oleh sebab itulah, marilah kita sama-sama melapangkan dada, menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini akan bisa membuka pikiran kita menjadi wahana untuk kita semua. Semoga Allah akan memberikan berkah kepada kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.